Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Dwi Sufila dengan nomor induk mahasiswa P0034 1021 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik pemeriksaan laboratorium cairan otak untuk memenuhi tugas urinalisa dan cairan tubuh dengan dosen pengampu Ibu Tesobia Grace Orno, SSI MKes. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu cairan otak. Cairan otak atau cairan cerebrospinal adalah cairan bening yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang. Cairan ini tersusun dari 3 lapisan membran dan berfungsi sebagai bantalan yang melindungi sumsum tulang belakang dari cedera. Tahapan yang pertama yaitu tahapan pra-analitik. Dalam tahapan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama persiapan penderita, pengambilan bahan pemeriksaan berupa cairan otak, serta penanganan setelah bahan diambil termasuk penyimpanan dan pengiriman ke laboratorium. Yang pertama, persiapan penderita. Dalam pengambilan cairan otak, penjelasan harus diberikan dengan jelas dan baik karena tindakan fungsi cairan otak merupakan tindakan yang invasif dan lebih berisiko jika dibandingkan dengan tindakan pengambilan darah. Yang kedua, pengambilan bahan. Sebelum dilakukan pengambilan bahan pemeriksaan, disiapkan dahulu formulir permintaan pemeriksaan, wadah atau tabung penampung yang berlaber, identitas pasien, serta semprit atau tabung dan jarum yang sesuai. Yang ketiga adalah penanganan bahan. Untuk cairan otak setelah diambil dan ditampung dalam tabung yang telah disiapkan, pada masing-masing tabung dicantumkan tanggal dan jam saat pengambilan cairan. Yang kedua adalah tahapan analitik. Dalam tahapan analitik ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu yang pertama makroskopis, yaitu pemeriksaan makroskopis meliputi warna, kekeruhan, pH atau konsistensi atau bekuan, berat jenis, dengan metode visual atau manual yang memiliki tujuan untuk mengetahui cairan LCS secara makroskopis meliputi warna, kejernihan, bekuan, pH. Dengan prinsip yang digunakan yaitu pada keadaan normal wujud LCS seperti air dengan membandingkan dapat dinilai adanya perubahan pada LCS. Yang kedua yaitu tahapan mikroskopis, di mana syarat pemeriksaannya dilakukan dalam waktu kurang dari 30 menit karena bila lebih dari 30 menit jumlah sel akan berkurang yang disebabkan sel mengalami sitolisis, sel mengalami pengendapan sehingga sulit mendapatkan sampel yang homogen. Sampel sel terperangkap dalam bekuan dan sel cepat mengalami perubahan morfologi. Yang ketiga, bakterioskopi, yaitu pemeriksaan bakteriologi terhadap LCS. Bakteri yang sering muncul ialah Mycobacterium tuberculosa, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumonia, dan Hepomelium influenzae. Dengan melakukan pemeriksaan bakteriologi, sudah sering didapatkan petunjuk ke arah etiologi radang. Pemeriksaan yang paling diperlukan adalah pewarnaan gram dan sel Nielsen. Adapun spesimen yang dipakai untuk pewarnaan ini sebaiknya memakai sedimen dari LCS. Untuk pewarnaan tahan asam, sel Nielsen baik juga dipakai spesimen bekuan halus dekat permukaan LCS. Pemeriksaan kimiawi. Analisa kimia LCS membantu diagnosis atau menilai prognosis. Pemeriksaan rutin yang dilakukan yaitu penetapan protein secara kualitatif, kadar protein, kadar glukosa, dan kadar klorida. Tahapan yang ketiga dalam pemeriksaan laboratorium cairan otak yaitu pasca analitik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan telah selesai, maka dilakukan pencatatan hasil ke dalam buku hasil sesuai pemeriksaan dan melakukan verifikasi hasil pada sistem informasi laboratorium, yang selanjutnya akan di-print out oleh analis laboratorium dan diserahkan pada keluarga pasien atau ke bagian keperawatan ruang pasien rawat inap. Adapun prosedur yang dilakukan yaitu yang pertama, cetak atau print out dengan jelas hasil pemeriksaan laboratorium pada lembar laporan hasil pemeriksaan yang memuat identitas pasien beserta hasil pemeriksaan. Yang kedua, sebelum hasil dicetak oleh analis laboratorium, mengecek kembali hasil-hasil pemeriksaan yang telah ditulis pada lembar formulir permintaan atau buku hasil pemeriksaan dengan hasil yang sudah ada di komputer. Yang ketiga, cantumkan nilai normal atau rujukan dari pemeriksaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah tanda tangan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa dan dokter patologi klinik. Baik, sekian penjelasan saya tentang pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik pada pemeriksaan laboratorium cairan otak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.